Dia lebih suka menolak kemuliaan dan kekayaan, bahkan jika semua orang iri padanya. Selir tidak ingin Mongolia melewati jalan, dan tidak melupakan masa kini. Dia menghabiskan hidupnya di perbatasan dinasti Song Selatan, hentikan kavaleri musuh bergerak ke selatan, hanya karena dia selalu ingat bahwa dia berasal dari dinasti Song untuk melindungi tanah dinasti Song. Dia adalah pahlawan Guojing di hati penggemar Suming yang tak terhitung jumlahnya. Dinasti Lagu, ayah Guojing dianiaya sampai mati. Ibu Liping melarikan diri ke padang rumput untuk melahirkan Guojing. Losnya, ibu dan anak itu terlindung oleh keringat padang rumput. Dia selamat. Tapi meskipun mereka di Mongolia, tapi jangan pernah lupa identitas memberikannya. Jangan lupa dukungan perlawanan polisi dari mana nama Guojing berasal. Setelah itu, 7 iblis jangan menemukan Guojing, bawa dia sebagai murid, mengajarkan seni bela diri, dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Mereka yang berlatih seni bela diri harus memiliki pikiran yang sempit untuk membayar seumur hidup. Ajaran ibu dan tuannya menanam benih patriotisme dan melindungi orang-orang di hati Guojing. Itu juga meletakkan dasar penting bagi pilihan hidupnya. Di Condor Hero Legends yang akan datang, direktur berlisensi sengaja mengambil bab belakang bantuan. Ini adalah bab yang paling intens. Game ini juga merupakan bagian dengan pertumbuhan tercepat dari Guojing. Di awal postingan, Guojing minum obat dengan 5 master guru rasa sakit di Pulau Bunga Persik. Ouyang Feng membunuh mereka. Salahkan Yaoshi Kuning Sesat Timur. Guojing juga salah paham dengan kekasihnya, Huang Rong Sun Kai, putri Huang Yaoshi. Kali ini bertepatan dengan aliansi Songmeng, melawan aliansi dinasti Jin dan Hua Lazimo. Guojing ingin pergi ke tentara untuk membantu. Tetapi ketika dia benar-benar bergabung dengan Mongol untuk mengalahkan iblis Hua Lazi, dia melihat bahwa kemenangan perang ditukar dengan kematian tragis banyak orang. Terlebih lagi, Korea berencana menerima pengawasan hukum dari Dasong. Jika Guojing menolak, dia akan menembak ibu dan anak mereka. Liping rela stabil demi memenuhi kesatria di hati anaknya. Guojing juga mengucapkan selamat tinggal kepada pria besar itu, karena posisinya yang buruk. Terpisah hanya dalam beberapa bulan. Dia kehilangan mentornya satu demi satu. Ayah, angkat kekasih dan ibu. Saat ini, Guojing masih anak muda, tetapi mengalami patah hati dan pereda nyeri, yang mungkin perlu dialami orang biasa seumur hidup. Bagaimana mungkin pertumbuhannya tidak cepat? Yang lebih langka adalah, Guojing benar-benar memahami tanggung jawab dan tanggung jawab dari rasa sakit ini. Artinya kita tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mengalami patah hati yang sama dengannya. Setelah memahami arti sebenarnya dari kesatria, Guojing akhirnya tumbuh dari remaja kesatria yang polos, dan baik hati menjadi generasi pahlawan. Dia sudah belajar banyak keterampilan seni bela diri sekarang. Di antara mereka, ada 18 telapak tangan penindasan naga dan 9 klasik sejati, yang membuat semua orang iri dan dambakan. Racun barat Ouyang Feng, bertepatan dengan 9 klasik sejati Yin, mengejar sampai ke Song Meijun. Penampilannya kemungkinan akan membawa minat lain pada kehidupan pengorbanan Guojing. Pada saat yang sama, Huang Rong juga diam-diam datang ke barak. Dia menambahkan nama tetua geng pengemis dan diam-diam menginstruksikan seni perang Guojing. Ini akan menjadi kekuatan utama yang sangat diperlukan pada ekspedisi barat Guojing. Kali ini Hua Chang bukan lagi putri yang lembut. Dia gagah berani, cukup gaya wanita padang rumput. Huang Rong bahkan membantu Guojing berperang, sambil berdiri di depan tentara padang rumput, lindungi gunung dan sungai dengan Guojing. Ketika keduanya bertemu, itu pasti tidak akan menjadi saingan cinta yang klise. Ketika mereka bertemu, mereka menarik rambut mereka. Mereka bukan pengikut pahlawan. Mereka mandiri dan bebas, liar dan bebas. Mulai saat ini, Suihak bisa dipercaya. Tapi yang paling penting adalah transformasi Guojing. Lagi pula, apa yang akhirnya dia serahkan tidak sesederhana mobil dan rumah. Priesti adalah untuk melepaskan impian status interpretatif di atas segalanya, di bawah satu orang, dan kebebasan kekayaan seumur hidup. Seberapa langka ini untuk seorang remaja? Tapi ini menyerah. Justru kehebatan pahlawanlah yang mengerti cerita. Itu tidak pernah tergantung pada seberapa kuat seni bela diri itu, seberapa menentukan pembunuhan itu. Ini tentang belas kasih orang-orang dengan kepalan tangan, dan kebangkitan kematian tersumpah untuk melindungi orang-orang dengan daging. Itu karena Guojing menyerah cukup untuk menjadi cukup berat, untuk menunjukkan bahwa integritasnya cukup tinggi. Dia juga bisa pantas mendapatkan gelar pahlawan. Direktur berlisensi paling baik dalam semangat kesatria. Kali ini, ia membuat film seni bela diri dengan kecerdikan menjadi hari perang yang menelan gunung dan sungai. Seni bela diri bukan lagi hanya pertarungan tinju satu gerakan. Kini adalah keuntungan yang menentukan dari seni perang camp. Ini adalah seni bela diri yang telah menambahkan teknologi efek khusus di era ini. Ini duel antara kuda emas dan besi di medan perang. Pemandangan yang luar biasa. Sparring keren. Akan luar biasa menontonnya di layar lebar, tapi tidak peduli bagaimana bentuknya berubah. Tersembunyi di balik duel selalu hati kesatria, yang dirindukan semua orang untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap benda asing. Karma. Guojing juga akan didorong oleh bencana ini, menuju keputusan hidup Anda yang paling signifikan. Dia melepaskan kesempatan untuk bersembunyi di pegunungan bersama Huang Rong. Gunakan hidupmu untuk mempertahankan dinasti Song Selatan. Gunakan seumur hidup untuk menjelaskan apa itu ksatria. Direktur Suihak selalu dikenal karena kejutannya. Kali ini dia dengan berani memberontak melawan aktor muda. Kami juga mengubah tulang teater lama. Sebuah film berisi wajah-wajah familiar yang tak terhitung jumlahnya.
Liao Wonshot tak percaya lihat berapa banyak yang Anda kenal. Selama liburan festival musim semi, Anda dapat mengajak orang tua Anda untuk melihat legenda pahlawan elang. Lihatlah interpretasi baru direktur berlisensi dari IP Seni Bela Diri Klasik. Hal ini juga memungkinkan orang tua untuk menghidupkan kembali masa muda mereka. Lihat lagi cerita yang mereka kenal.